Ya, maybe kita mulai dari sini ya. State the law of electromagnetic induction. Electromagnetic induction itu generate electricity from change magnetic flux linkage ya. Jadi kalau Bapak tuliskan ya, ini mengenerate electricity ya berupa electromotive force. Ya. Electromotive force ya. Ini in volt ya, in volt. Nah, by apa? By change of flux magnetic linkage. Nah, ini adalah magnetic flux ya. Magnetic flux. Nah, change. Ini magnetic flux change ya. Kemudian sebanyak N coils. Nah, ini adalah coils. Jadi mungkin bahasanya apa ya kalau kita itu sebentar misalkan bahasanya in change of magnetic flux linkage gini, electromotive force ya, tulis aja, kita ketik electromotive force ya. Kenapa ini? Yes, Rodan silakan. Ya, electromotive force ya proportional to proportional with ya ini magnetic flux change of oh my god, change of magnetic flux linkage. Mengenerate electricity ya, menciptakan kelistrikan ya dari perubahan magnetic flux ya. Kalau kemarin yang kalian lihat itu ya, kalau Bapak tunjukkan di sini. Mudah-mudahan lancar ini. Aduh, dari sini lagi. Medical, no. Sorry. Okay. Ini seolah review again ya. Ini alternating current. Ini alternating current. Nah ini guys, nah ini yang kemarin tuh ya. Jadi ini adalah mengenerate electricity ya on the output ini by magnetic flux linkage, change of magnetic flux linkage. Dari apa sih? Dari rotation ini nih apa namanya magnet di sekitar coils. Ya. The red one is coils ya. Ini coil, and the blue one is magnet ya. Kemudian magnet ini kita bikin rotate, nanti akan menimbulkan magnetic flux linkage. Nah, seperti itu. Itu menurut Faraday law ya. Oke, sekarang salah satu applying of electromagnetic flux ya, linkage itu adalah berupa transformer ya. Nah, transformer in an ideal transformer ya,
is illustrated in figure 10.1. Ini source ya, electrical voltage source ya, with primary coil is 2700 turns and secondary turns is 450 turns ya. Dan ini ada load resistor, ini iron ya. Ya, explain why when there is alternating current in the primary, there is current in the load resistor. Kenapa tuh kalau di primary current ada primary coil ada current, terus di load resistor, or this is something with secondary load ya. Also they have current also ya. Ini karena kayak change magnetic flux in core ya, dia terhubung with secondary coil ya. Bapak sebut gimana ya, karena changing magnetic flux ya. Ini kita sebut changing magnetic flux ya. Apa namanya di in core ya, di soft iron core ya, in soft iron core. Nah, ini links ya, links to ya, links with secondary coil. Ya, kalau Bapak gambarkan seperti ini guys, nih ya, kalau kita gambarkan seperti on the solenoid ya, they have magnetic flux linkage. Nah, seperti itu. Nah, ini we don't know about the north and south one ya. Mungkin let's say this is di sini south and this is north ya. Nah, ini kan dia menyebar nih ya. Gitu. Dan kemudian they like links gitu. Nah, gitu. Induce also on the coil on the secondary coils ya, terinduce ini ya. Jadi changing magnetic flux in soft iron links tuh, ngelinks ya, karena ini adalah conductor, so conductor like conduct some current ya, apa namanya, magnetic flux current into other coils. Nah, seperti itu. Dan kemudian kalau ini terjadilah current ya, on the resistor. Current. Ya. Ini let's say ini current seperti itu ya. Nah, nanti kan berubah menjadi magnetic flux ya. Magnetic flux, kemudian dia menginduce coils on the secondary, and then like same thing with on the primary ya. Dari sini dia dari current menciptakan magnetic flux. Nah, on the secondary terbalik, dari magnetic flux menciptakan current. Nah, kemudian masuk ke load resistor ini ya. Seperti itu. Ya, kalian bisa berargumen atau menulis kata-kata yang menurut kalian tepat ya. Nah, seperti itu. Konsep ini adalah konsep electromagnetic induction ya. Ini Bapak lingkaran lagi. Nah, ini Faraday law. Hukum Faraday. Ya. Oke, that's it. 2 menit lagi Bapak akan scroll ke bawah ya untuk melihat nomor berikutnya.
Uh, Bapak cek lagi. Oh, sekarang udah ada Tara ya. Oke. Kenapa nih? Oh, tadi. Oke, Tara. Silakan, Tara. Ya. Nah, sekarang kita naikin dikit ya. Uh, Nah, ini guys. Ini udah masuk ke SC juga ya. Alternating current. Karena Bapak lihat ini. E ya, or voltage ya, electromotive force ini dalam fungsi sinus. E equals to 220 sin 100 pt. Kita baca dari depan dulu ya. The primary coil in B has 2700 turns ya. The secondary coil has 450 turns ya. The EMF E applied across the primary coil is given by the expression E equals to 220 sin 100 pt, where E is measured volt. Nah, tuh ada volt. Ya, berarti ini same thing with EMF actually ya. And time in a second. Calculate the root mean square RMS EMF and induce the secondary coil. Lah ini kok gampang banget ya. Kalau yang kemarin gini ya, VO ya, V maksimum. Nah ini VO nih. VO itu yang 220. Yes, tulisannya kok. Mudah-mudahan ini tidak nge-lag ya. 220. Sorry Bapak ganti warna yang biru aja biar kelihatan jelas. Bapak ulang dari equation. E equals to ya 220 sin 100 pt. Nah, ini same thing ini guys. Ini E, nah ini adalah VO ya. Kalau di yang kemarin saya jelaskan, sin ini adalah omega T. Gitu. It means VO equals to 220 volt ya. Dan omega itu adalah 100 pi. Ya. Nah ini dua hal ini sudah kita ketahui from the equation ya. VO actually V maximum ya. Nah yang ditanya adalah VRMS. VRMS same thing V efektif ya. Nah ada formula bahwa VO equals to VRMS. RMS itu root mean square ya. Root mean square, akar kuadrat rata-rata. Root 2. Nah, ini equationnya, apa namanya, formulanya ini. Ya, sangat mudah ya. VO, Vmax adalah VRMS times root 2 dikali akar 2. Jadi kalau kayak gitu, VRMS itu equals to VO divided root 2. Or sometimes dia nulisnya langsung 0.707 VO. Ini. Karena 1 over root 2 equals to 0.707. Root 2 itu kan sekitar 1.4 something ya. Nah, jadi VRMS equals to VRMS 0.707 times 220 ya. Ini jadi bentar ya. $220. 155,56 ya. Maybe kalau Bapak round off jadi 156 ya. Volt 156 in volt. Nah, gitu guys ya. Ini ya. Berarti kita nggak pakai omega T. Apa nggak tahu kalau belakang kayaknya nggak ditanyakan karena di sini udah ada langsung total 8. Coba. Iya nggak ada ya.
Oke, seperti itu. Silakan ditulis dulu ya. Bapak tunggu 3 menit untuk menulis ini. Nanti kita lihat next question. Nah, ini nggak tahu nih apa next question atau Bapak jelasin dulu tentang kuantum ya. Tapi later I will explain again about this two chapter ya, about alternating current and quantum physics ya. Ini dibikin sepintas aja supaya nanti paper 4 kalian nggak nggak kaget ketika lihat soal seperti ini ya. At least pernah diajarin walaupun sedikit gitu. Oke, Bapak tunggu sekitar 3 menit ya. Sekarang 7.53, nanti 7.59. Ya, jam 8 lah kita lanjut lagi. Udah, disayang aku punya ibu tuh aja. Nggak boleh gitu, sayang. Makan apa? Bapak harusnya sebentar lagi. Bu, PIP jam 8 sampai jam 9. Nanti bayar itu dulu tuh ya, internet. Kayak nggak ada ini banget. Rebo udah berangkat lagi sekolah. 3 hari itu kan 2, Senin, Rabu, Kamis ya dulu. Nggak boleh gitu. Nanti ayah beliin itu dia apa bu namanya bu, pulang dari sekolah diri beli apa yang kan bani itu yang bun buni kopi bun. Oh, jangan. Apa mau beli apa? Saya mau beli ini, saya lampu kakak kasihan ya kedap-kedap. Ini 53. Lampu belajar ya. Ya. Oh iya, nanti sekalian mau apa bareng sama Dede nanti ke sana? Apa mau beli online? Ya, online. Online aja bagus deh ya, online aja. Ayo pernah beli kondok. Kondok udah dibuka belum? Kagak cuma dibakar. Ayo mau lanjut lagi mau buka. Oke, bukan jam 8 atau 7.55 ya 53 56. Oke ya, Tara, Almira, Cedric, Ronan, Bapak akan ke bawah ini ya. Nah ini. Nah kemarin Bapak sudah kasih kalian paper ini ya, dan sebagian besar sudah dibahas ya. Tapi ada juga yang belum dibahas. Nah ini Bapak ngejar yang 2 materi yang belum kita pelajari ya. Ini Bapak ulang-ulang lagi biar kalian kerekam ya, tentang alternating current dan quantum physics. Nah ini quantum physics guys ya, quantum physics. Nah ini quantum physics ya. Nanti Bapak sambil jelaskan ya. Nah ini satu dan nomor apa? Nomor 11 dan 12. Oke, kita mulai dari 11 ya. State what is meant by photon. Foton itu sebenarnya singkatan dari fotoelektron. Ini kalau jadi foton. Fotoelektron. Ini awal mula ini sebenarnya dari Maxwell, ya, foton. Maxwell itu sudah menemukan tentang cepat rambat gelombang cahaya yang
kalian tahu yang speed of light itu yang 3 times 10 to the power 8. Nah, itu dari Maxwell itu. Electromagnetic wave speed ya. Nah, kemudian dikembangkan tentang teori kuantum physics. Nah, ada Niels Bohr, ada Schrödinger, ya, ada Rutherford. Rutherford kayaknya belum, karena Rutherford itu pencetus dari uh, bentuk apa diagram atom yang ketika di inti itu berupa muatan positif dan ada elektron yang mengelilingi. Nah itu memang dimulai dari situ ada perdebatan tentang quantum physics ya. Oke, foton itu adalah partikel ya. Jadi kalau Bapak tulis mungkin dia sebenarnya paket energi ya, paket or quantum energi ya. Bapak tulis paket, oh my god, paket apa ya kita bilang, paket or quantum of energy, paket of quantum of electromagnetic ya, radiation of electromagnetic radiation. Nah, sambil Bapak adding the theory ya, ini sebenarnya dari Max Planck, teori Max Planck. Max Planck teori, Max Planck teori. Ya. Max Planck teori adalah about quantum, about electromagnetic induction or packet of energy. Jadi energi kuantum, energi cahaya. Ini misalkan ada cahaya gitu ya, seperti ini ya. Ini electromagnetic wave, electromagnetic wave. Nah, one packet ya, satu packet ini ada 3 packet nih ya, ada 3 packet. Nah, one packet dia menyebutkan bahwa E itu adalah HF, gitu. Sebenarnya ini logik aja guys, bahwa energi itu sebanding dengan frekuensi. Ya, kalau kalian merasakan getaran, ya getaran suatu benda, ya vibrasi dari benda, vibrate from something material, ya, it's like showing us about the energy. Kalau frekuensinya besar, berarti kan energinya besar. Ya, kalau benda bergetar sangat kuat frekuensinya, maka energinya sangat besar, sangat kuat juga. Tapi kalau bergetarnya lambat, pelan, berarti energinya kecil pula, lambat gitu ya. Ya itu quantum Max Planck teori. Ya. Nah, H itu apa sih? Jadi Bapak turunkan dulu formula ini. Oh, kok jadi ya ampun, sebentar. Ya udah terlanjur nulis ini. Nah, E equals to ya, H ya. Frekuensi is C over lambda. Nah, ini ya. Bapak tulis dulu yang diketahui I itu not EMF ya. Ini about energy. Quantum energy in joule. Ya. H is Planck constant. Planck constant. Ya. Ini nilainya 6.6 times 10 to the power 34 joule second. Nah, kemudian F is frekuensi. Ya. Frekuensi. Frekuensi. The unit is an hertz ya. C tadi yang Bapak bilang speed of light or electromagnetic speed. Aduh sudah terlanjur speed of light. Light. Yang tadi nilainya konstan 3 times 10 to the power 8 meter second.
Then lambda is wavelength. Wavelength is in meter ya. Nah, gini guys. Ini Bapak mencoba squeeze ya, menyikat teorinya dulu, tapi tetap nanti after ini kita akan belajar lagi tentang quantum physics ya. Ini Bapak ulang lagi supaya kalian ada preparing about nanti mock test ya. Ada sedikit teori lah tentang itu ya. Ya Bapak menyadari kalian belum terlalu ini ya, mungkin belum pengetahuan tentang ini masih sedikit ya. Oke, nah sekarang kita lihat sini dulu ya. Stationary cobalt 60 cobalt 27 nucleus emit gamma ray photon of energy 1.18 mega electron volt. Nah, ini Bapak kasih tanda lagi. Ini something with mega electron volt. Ini mega electron volt. Sorry. Mega electron volt. Ini adalah mega electron volt ya. Mega is 10 times 10 to the power 6. Electron volt is 1.6 times 10 to the power negative 19. Nah, itu kan elementary charge ya, kalau kalian masih ngerti. Mega itu kan times 10 to the power 6 ya, mega. Ya. Electron volts itu adalah 1.6 times 10 to the power negative 19 joules. Convert from electron volt into joules. Ya. Ini pernah Bapak kasih tahu kalian ya di ketika kita belajar tentang electric field ya. Kita belajar tentang electric field ya. About konversi between joules to electron volt or electron volt to joules. Nah, oke deh, kita balik lagi. Calculate the wavelength of photon. Wavelength. Gini guys, ini sepertinya kita menggunakan persamaan ini ya. E equals to hc over lambda. E, nah tapi E ini 1.18 mega electron volt. Kita convert times 10 to the power 6 mega. Electron volt 1.6 times 10 to the power negative 19. Nah, ini udah kita ubah dalam joules ya. Ini unit joules. Equals to Hc, H itu Planck constant. 6.6 times 10 to the power 34. Aduh, Bapak cek dulu ya. Planck constant itu berapa? Kalau salah. Atau kita cek dari atas nih ya. Nih Bapak ke atas dulu ya. Nah, ini biasanya ada nih Planck constant. Planck constant. Ini speed of light. Nah ini negatif 34 ya. 6.63 times 10 to the power negatif 34. Oke, Bapak ke bawah lagi. 6.63. Sorry. Semoga kalian paham ya. I hope you understand about this. Ini sudah pelan-pelan sekali menjelaskannya. Tadi mana? Ini dia. Oke. Oke. 6.6 times 10 to the power negatif. Tuh, Bapak. Ini adalah constant ya. Nggak perlu kalian hafal. Pasti ada, harusnya ada. Ya, di data constant. Kemudian C, ya. C itu adalah 3
times 10 to the power 8 per lambda. Ah, itu guys. Nah, kalau kayak gitu kita pakai kalkulator. Bapak ngitungnya mungkin agak sedikit manualnya. 1.18 times 1.6. Oh, sorry. Bentar. Langsung aja deh. Biar cepat. 6.63 times 3 and then divided 1.18 divided again 1.6. Oh, ini dia 10,5. Nah, setelah Bapak hitung adalah 10,5 times 10 to the power 8. Ini adalah 8 minus 34 then with the plus 19 minus 6 minus 13. Nggak salah, sebentar ya Bapak, kayaknya HC per lambda. Coba ulang lagi. 8 dikurang 34 ditambah 19 iya minus 13 guys, minus 13 in meter ya, in meter. Jadi lambda adalah yang maybe 1.05 times 10 to the power negative 12 ya, meter ya, that's it. Kemudian satu lagi, one more ya, after this you may to copy question II, so that the momentum of the photon is 6.3 times 10 to the power negative 2 Newton second. Oh, momentum. Sebentar. Oh, gini. Ini adalah ada perubahan gini, Bapak ubah ya. Kalau kita mengenal energi equals to mc square gitu, and then we know also hc over lambda. Gini guys, kalau kita copy nih c gitu kan, m times c ya, mass time velocity equals to momentum, jadi equals to p ya. M times C itu adalah momentum ya. So momentum equals to H over C. Kok H over C? H over lambda. Coba kita coba ya, mudah-mudahan sama nih, harusnya sama ya. H over lambda. Maka P yang momentum, H is 6.63 times 10 to the power negative 34 divided 1.05 times 10 to the power negative 12. Wah, kayaknya agak bener sih ini. 6,63 kita bagi 1,05. 1,05. 6.31. Yes. 6.3 ya. Times 10 to the power negative 22. Negative 22 Newton second. Ya, oke. Same thing ya, same thing. Ini 6.3 times 10 to the power negative 22. This is also 6.3. Ini 3 ya, jelek amat ini. Nah, kita ganti 3 ya, that's it. Oke, proof ya. Proof. Terbukti itu ya. Oke guys, silakan di copy ya, silakan dicatat, disalin sambil dipahami dikit-dikit ya. Ini termasuk menjelaskan, termasuk kita solve di paper 4 ya.
Oke, silakan. Bapak tunggu sekitar 5 menit mungkin ya. Sekarang 8.12, nanti sampai 8.17 ya. 8.17. Oke, silakan. Itu udah Pak Agus deh, udah PTHP deh. Ini nih, iPad 98%. Lihat itu jadwal. Tuh, teman-teman segera join nih, jadwal. Siapa? Jadi itu jam berapa deh? Jam 10. Saya mau buka mic ya. 1, 2, 3.
Oke, Almira, Cedric, Ronan, Tara, 8:17 ya. Bapak scroll up lagi ya. Scroll up. Oh, ternyata ada C di sini. Oke deh, nih. Mungkin kalau belum selesai nyatat bisa kelihatan yang question II. Kita solve question C. Use information in BII to determine the recoil speed of cobalt nucleus when the gamma ray photon is emitted. Wow, dari mana ini? Oh, dari momentum, guys. Ya. Jadi momentum PS kok begini? Momentum itu kan mass time velocity. Oh, sebentar. Nukleus ya. Recoil speed. Oh, cobalt. Wait, cobalt 60 26. Oh, oke. Ini nih, Sir kasih highlight. Speed of cobalt nucleus. Oke, sini. Yes, kita tetap pakai ini ya. Nah, yang dimaksud adalah mass-nya itu nanti mass cobalt ya. Mass cobalt nucleus. Jadi P ya, P nanti di sini M-nya adalah mass dari 60 cobalt ya 27. 60 cobalt. Okay, this is 6.3 times 10 to the power negative 22. Ini 60 dari mass. Itu kan sama aja dengan mass proton, guys. Jadi gini. Ini kan terdiri dari 60 ini consists of two ya, proton and neutron. Ya, proton they have mass. Ya, neutron itu kan no mass ya, nggak punya massa. Ya, so same thing. Yang kita cari adalah mass of proton. Ya, ini proton bukan momentum ya. Bapak tulis lagi deh biar kalian tidak salah. Ini 60 itu consists of proton and neutron. Ya. Dan proton itu they have mass. Ya. Mass of proton itu adalah 1.66 ya. Mass proton itu adalah 1.66 times 10 to the power negative 27 kilogram. Nah, ini kebetulan Bapak ingat saja. Coba kita cek ya, kita cek ke atas. Mass proton. Mass proton. Ini guys, 1.67. Ya. Kalian bisa lihat ini 1.67 times 10 to the power negative 27. So, Bapak balik lagi 1.67 ya. Ini mana tadi? Oh, sorry ya. Oke. Nah, ini dia. 1.67. Ya. Siapa nih? Yes, Almira silakan kalau mau ke toilet ya. Dingin ya, jadi pengennya ke toilet. Oke, Sir ganti ya. Ini 1.67 biar sesuai dengan data constant yang di atas. Ya, 1.67. 1.67.
times 10 to the power negative 27 kilogram. Nah, neutron, mass neutron itu netral itu dia zero. Nah, sehingga ini 60 times 1.67 times 10 to the power negative 27 ya times V. Nah, karena kan kita mengacu ke persamaan ini ya. Siapa lagi? Ambil minum. Ya silakan Ronan, silakan silakan. Ya. Jadi V itu adalah itu kita coba bagi jadi berapa? 6,3. Kita bagi dengan 60. Kita bagi lagi 1,67 itu 0. Ini sekitar 6.3 6.3 times 10 with ya itu kan 1, 2 minus 2 sebentar 27 dikurang 22 55 dikurang 1, 2 dikurang 3 meter per second minus 1 ya atau or this is about 6,300 ya meter per second. Nah seperti itu. Ini kecepatan foton ketika dia lepas ya. Nah, seperti itu. Oke ya, ini satu nomornya tambahan sebelum kita ke bawah. Ini silakan kalau mau ditulis ya, Bapak tunggu sekitar agak banyak ya, sedikit ya, 3 menit lah mungkin ya, 3 menit.